Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 319, seorang ratu bertemu ratu lainnya. Wanita pada dasarnya pencemburu, terutama ketika seorang pria memuji wanita lain di depannya. Meskipun Victoria telah putus dengan Jordan, dia masih ingin melihat seperti apa sebenarnya rupa Lauren, wanita yang menjadi ibu dari putri Jordan. Tak lama kemudian, Jordan pun mengetahui dari percakapan mereka bahwa restoran yang akan mereka kunjungi sore itu bernama Skylight. Itu adalah restoran di puncak gedung yang berada di lantai 95 di distrik kelas atas di Houston. Jordan segera menginstruksikan Salvatore untuk pergi ke Skylight terlebih dahulu dan memasang kamera di aula dan ruang pribadi. Dia ingin tahu situasi makanan mereka. Victoria dan Lauren benar-benar bertemu dalam situasi seperti itu. Jordan bahkan tidak menyangka hal dramatis seperti itu akan terjadi. Victoria dulunya adalah kekasih Jordan, dan sebelumnya ia pernah tidur dengan Lauren. Keduanya seharusnya diperkenalkan satu sama lain oleh Jordan, meskipun mereka harus bertemu. Namun, mereka justru bertemu pada suatu acara yang tidak dihadiri Jordan. Meskipun pertemuan keduanya tidak ada hubungannya dengan Jordan, Jordan merasa kedua wanita itu pasti akan menyebut dirinya dalam percakapan mereka saat mereka bertemu. Aku penasaran apa yang akan mereka katakan tentangku. Jordan sudah tak sabar untuk mendengarnya. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, namun belum ada tanda-tanda hujan akan reda karena hujan masih terus turun dengan deras. Russell dan Victoria duduk di kursi belakang Mercedes-Benz milik Russell saat sopirnya mengantar mereka ke gedung tempat Skylight berada. Mereka berdua berpakaian formal, dan jelas terlihat bahwa Russell cukup menghormati Brett dan Lauren, meskipun mereka adalah juniornya. Mereka tiba di ruang pribadi dan melihat Brett dan Lauren sudah menunggu di dalam. Setelah Russell masuk, ia segera menjabat tangan Brett sambil tersenyum. Tuan Howard, Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menghadiri pernikahan saya, jadi saya yang seharusnya mentraktir Anda makan. Namun, Anda yang memesan tempat di restoran itu. Saya merasa sangat bersalah. Anda harus membiarkan saya membayar tagihannya hari ini. Brett berjabat tangan dengan Russell dan berkata sambil tersenyum, Tuan Miller, Anda tidak perlu bersikap formal kepada kami. Saya sudah melunasi tagihannya. Pernikahan adalah acara yang membahagiakan, dan kami ingin menyampaikan harapan baik kami dan berbagi kegembiraan dengan mentraktir pengantin baru dengan hidangan. Russell tersenyum. Ia pernah mendengar basa-basi seperti itu sebelumnya. Lagi pula, keluarga Miller dan Howard adalah keluarga kaya raya dan biaya makan hanya sepele bagi mereka. Setelah itu, Russell memandang wanita di samping Brett, hanya untuk terpana oleh kecantikannya. Wajah Lauren sempurna. Lagi pula, dia jelas-jelas berdandan hari ini karena riasan dan pakaiannya. Ia mengenakan atasan lengan panjang berwarna putih, yang tampak seperti TS, high plus red, tetapi sebenarnya memiliki pita besar di bagian luarnya. Dari kejauhan, ia tampak seperti supermodel yang datang untuk menghadiri peragaan busana tahunan. Ia memadukannya dengan rok kulit putih yang sangat pendek. Karena atasannya panjang dan berwarna sama dengan roknya, penampilannya tampak seperti pakaian one piece. Kakinya yang indah dan ramping terekspos di balik roknya, dan dia mengenakan sepasang sepatu bot dokter. Martens hitam pendek di kakinya. Betapa gagahnya. Indah sekali. Jordan yang menonton lewat layar pengawasan tak kuasa menahan diri menelan ludahnya. Saya belum pernah melihat Lauren mengenakan pakaian secantik itu selama seminggu saya di DC. Sesungguhnya, wanita akan selalu termotivasi untuk menampilkan penampilan dan pakaian terbaiknya, hanya saja oleh wanita lain. Victoria tidak kalah. Victoria mengenakan setelan hitam dengan rok pendek, memancarkan aura unik dan mendominasi dari seorang CEO. Kakinya yang jenjang juga terekspos. Jika berdiri bersama, mereka berdua benar-benar setara satu sama lain. Ya ampun, aku juga belum pernah melihat Victoria berpakaian seperti ini. Ada apa dengan kedua wanita ini? Kedua wanita ini benar-benar menunjukkan sisi terseksi dan menawan mereka saat Jordan absen. Jordan berharap ia bisa menyingkirkan Russell dan Brett, dan lari ke ruang pribadi itu sendiri. Russell menatap Lauren dan bertanya, ini. Brett memperkenalkan, oh, ini adikku. Lauren pun berinisiatif untuk menjabat tangan Russell dan berkata, halo, Tuan Miller. Saya Lauren. Russell berkata dengan kagum dan takjub, jadi Anda Nona Howard. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah wanita tercantik di DC. Tampaknya itu benar. Lauren tersenyum dan berkata, Anda menyanjung saya, Tuan Miller. Pada saat itu, Russell juga berinisiatif untuk memperkenalkan Victoria kepada mereka. Perkenalkan, tunanganku, Victoria Clarke. Brett tersenyum dan berjabat tangan dengan Victoria. Ia memuji, Nona Clarke, Anda benar-benar wanita cantik yang menawan. Halo. Victoria menjabat tangan Brett juga. Dia lalu menatap Lauren.
Gelombang listrik tampak melesat kemana-mana ketika Lauren dan Victoria berkontak mata untuk pertama kalinya. Yang satu berpakaian putih dan yang satu lagi berpakaian hitam. Keduanya memesona dan cantik. "Halo, Nona Clarke." Lauren tersenyum dan berjabat tangan dengan Victoria. Victoria tertawa dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Nona Howard. Panggil saja aku Victoria." Setelah keempat orang itu diperkenalkan satu sama lain, hanya si kecil yang belum diperkenalkan. Lauren membawa clue bersamanya. Siapa anak ini? Victoria tak kuasa menahan diri untuk menatap gadis kecil yang lucu dan lincah di depannya. Padahal, saat ia menanyakan hal itu, sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Lauren membelai rambut Clue dan berkata, "Ini putriku, Clue." Jordan tanpa sadar tersenyum ketika melihat putrinya. Pada saat itu, jantung Victoria berdebar kencang, dan dia berseru dalam hati, "Dia putri Jordan." Melihat gadis kecil itu, Victoria tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalunya bersama Jordan. Mereka dulu membayangkan seperti apa kehidupan mereka nanti saat mereka punya anak sendiri. Jordan lebih suka anak perempuan, jadi Victoria berkata bahwa dia pasti akan memberinya anak perempuan. Mengingat betapa tampannya mereka berdua, mereka merasa putri mereka pasti akan cantik. Ketika Victoria melihat putri Jordan hari ini, dia merasa seolah-olah Clue tampak persis seperti yang dia bayangkan. Victoria sangat terpukul karena dulu dia pernah memiliki kesempatan melahirkan seorang anak perempuan untuk Jordan. Namun, dia tidak dapat lagi mewujudkan keinginannya sekarang. Victoria menatap gadis kecil itu dan bertanya, "Clue, siapa nama lengkapmu?" Clue menjawab dengan patuh, "Nama lengkapku Clue Stelle Howard." Mendengar nama belakang Jordan, Victoria menjadi semakin cemburu. Victoria bertanya, "Bagaimana kamu mengejar Stelle?" "STE." Tepat saat Lauren hendak berbicara, Brett mendahuluinya dengan menyela, "Stelle seperti Jordan Stelle." Saat kata Jordan disebutkan, suasana di ruang pribadi itu dipenuhi ketegangan. Brett Howard sialan. Beraninya dia mencoba menjelek-jelekkan Victoria dengan namaku. Jordan meninju meja dengan jengkel.